آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kula panjenengan ke makom yang terpuji. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bersyukur kula panjenengan ditakdir oleh Allah bisa menghadiri jamaah subuh kanthi sehat wal afiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian-kajian seperti ini keuntungannya adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Perubahan dari yang tadinya sembrono menjadi hati-hati. Perubahan dari tidak ngerti halal haram menjadi ngerti. Lah ini luar biasa Pak. Kajian-kajian seperti ini pasti akan memperoleh rahmat dan maghfirah dari Allah. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin, orang-orang yang ikut nderek-nderek ngaji ngeten Pak, sabar ndak pulang dhisik. Ya. Nderek-nderek ngaos ngeten iki mirengaken dawuh-dawuhnya Allah, dawuh-dawuhnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nderek-nderek ngaos. Maka selama kita duduk di sini, Pak. Ya. Qala al-malaika Allahumma ighfir lahu warhamhu. Malaikat yang ikut nimbrung di tempat ini tak diam, selalu membacakan istighfar untuk siapapun yang hadir ini. Diistighfarin oleh malaikat. Alhamdulillah. Ini jarang-jarang. Coba jenengan pulang dulu, moro nang omai, terus ngeletak maneh. Sopo sing nyuwuno istighfar? Terus moro-moro jenengan duduk-duduk santai, HP-an, ketemu selingkuhan. Siapa yang mau mengistighfarin? Malaikat emoh. Tapi berbeda orang-orang yang sholat subuh, terus moro iktikaf sambil dengarkan pengajian. Itu malaikat sibuk mengistighfarin kula panjenengan. Alhamdulillah. Sibuk mengistighfarin kula panjenengan. Inilah keberuntungannya ya. Jadi keuntungan dari orang-orang yang apa tadi? Orang-orang yang ikut-ikut ngaji itu keberuntungannya selama kita ngaji, selama itu pula malaikat tak henti-hentinya memohonkan ampunan kepada Allah untuk kula panjenengan. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, abghadul ibadi. Abghadu itu
isim tafdil. Af'alu, abghadu, artinya paling dibenci. Al-ibadi di apa seorang hamba. Jadi kalau abghadul ibadi, seorang hamba atau beberapa hamba yang paling dibenci ilallah oleh Allah. Jadi orang yang paling dibenci, sehingga kita bisa hati-hati Pak ya. Siapa? Man, orang. Kana kang ono sopo wong iku mang saubahu pakaiane khairan iku luweh apik min amalihi saking amal perbuatane. Apian kelambini ketimbang amal perbuatane. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya. Antakuna ing yen to ono apa siyabuhu kelambini wau siyabal anbiya kelambini para nabi. Kelambini santri Pak. Kelambini santri, pakaiannya santri. Masya Allah. Ya ketonan, ya takoan, ya sarungan. Cuma wa amaluhu amal al-jabbarin. Cuma kelakuan ini kalau bajingan. Kelakuane bajingan. Kelambine santri, kelakuane bajingan. Itu paling dibenci oleh Allah. Abghadul ibadi ilallah. Hati-hati. Kan kadang-kadang ono tulisan di depan masjid. Hati-hati maling macak santri. Suka nyolongan sandal. Kula pun ping telu. Sandal kulit mahal. Lali Kak Salim, moro budal kajian. Padahal kula pun ikhtiar, hati-hati. Pun tak singitno di pot kembang niku. Di pot kembangnya pun tak singitno. Sudah ikhtiar saya. Rupanya malingi wis ngincer. Lebih canggih. 3 kali. 2 kali kajian, sekali khutbah Jum'ah. Begitu turun Jumatan di tengah, nang di raib. Lah, makanya oleh takmir ditulisi di depan kadang-kadang kan, hati-hati maling macak santri. Malingi melok jamaah, padahal pada waktu mereka sujud semua mereka beraksi. Ini bukan hanya sekedar omongan, tapi nyata. Seumpama mereka ketangkep, apa yang dia ucapkan? Ngalap barokah yai. Ngalap barokah itu gak ngono. Ngalap barokah itu ngenen. Didelok sandali yai wis meh pedot. Cepat-cepat dibelikan yang baru niki yai sing enggal sandali panjenengan dalem pakai. Itu namanya ngalap barokah. Duduk ngincer sandali yai nih. Itu jenenge bajingan. Macak santri. Ya, ini contoh, ini sekedar contoh. Saya memberi contoh hadis yang disampaikan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, sumbernya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bajunya siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Ini hati-hati. Maling kadang
surbanan. Saniki niku ngoten Pak, malingi surbanan. Masya Allah. Mila para rawuh, hati-hati. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini sekarang sudah banyak terjadi. Lengah sedikit, bablas wis sepedai. Makanya dulu pernah Rasulullah dakwah ngajak sahabat satu. Begitu sama-sama naik, bukan boncengan, bukan. Sama-sama ini, Bapak, sama-sama naik jaran. Karena pada waktu itu kendaraan itu jaran. Ya. Ada, kalau sekarang kan Mercy-Benz, ya. Kalau biyen kuda Benz. Kuda Benz. Ya. Nah, suatu saat sampailah ke suatu tempat itu, jarani Kanjeng Nabi, kendaraan Kanjeng Nabi langsung di kunci setir, kunci double. Artinya jarani di taleni ke kayu. Barang melihat sahabat itu begitu nyampe, udah turun, biarin. Ditegur oleh Nabi, ya fulan, kenapa kendaraanmu tidak mbok kunci setir, nggak dikunci double? Anu ya Rasul, kula ni tawakal pun, hilang ya hilang, ya kalau ada ya selamat. Oh gak ngono, kata Nabi, butuh ikhtiar dan doa, baru tawakal yang nomor 3. Yang keempat, takdir. Kamu jangan mendahulukan takdir sebelum ikhtiar. Kamu jangan mendahulukan takdir sebelum kau ikhtiar dan doa dan tawakal. Takdir itu nomor 4. Kalau kamu sudah ikhtiar menguncinya, kamu terus doa, ya Allah lindungilah kendaraanku. Kemudian tawakal kepada Allah, pasrah bulat kepada Allah. Kok seilang? Itu takdir. Contoh kemarin di depan rumah banyak sepeda diparkir. Dia tentu sudah ikhtiar, dikunci double, digembok, ya, rem cakramnya itu sih diparingin apa Pak? Gembok, masih dikasih gembok, ya, sih dikunci setir, double kuncinya. Dia sudah tawakal, dia sudah ikhtiar, doa, tawakal. Hilangnya caranya gimana? Malingnya bawa mobil Pak. Jadi kendaraan sepedanya itu diangkat, dimasukkan di dalam mobil. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu ya, wong yang ikhtiar saja belum tentu aman, apalagi yang dijarno. Wis jarno wis, hilang ya hilang, gak hilang ya selamat. Jangan begitu kata Nabi. Kamu tetap ikhtiar, talenono jaranmu kui, terus ndonga, mari ngono tawakalo. Nah, di situ kamu menunggu takdir. Insya Allah, ikhtiar kita sudah bagus, doa sudah mantap, tawakal sudah bulat kepada Allah. Insya Allah takdirnya takdir api. Insya Allah takdirnya takdir api. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu pesan, ya, pesan dari Nabi. Janganlah kamu itu bersikap seperti itu, berbuat seperti itu, ngelakoni, beramal seperti itu, jangan. Ya, baik, lanjutannya
Lanjutannya nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Thalhah, ini dari sahabat Abi Thalhah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh. Ya, apa katanya? Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla. Aku telah didatangi seorang utusan dari Tuhanku azza wa jalla. Allah mengutus malaikat mendekati Rasulullah. Ini banyak ulama yang menafsiri maksudnya atin min indi Rabbi azza wa jalla ini malaikat Jibril. Ada yang mengartikan atin min indi Rabbi azza wa jalla ini utusan yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril faqala, kemudian dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa shalla yang baca sholawat alaika kepadamu, siapa yang bersolawat datang penjenengan ya Rasul, min ummatika, dari umatnya jenengan, sholatan, satu kali sholawat saja, kataballahu lahu, maka Allah mencatat baginya biha, dengan sholawat tersebut, satu kali sholawat tersebut, asra hasanah, dibalas oleh Allah 10 pahala kebaikan. Setiap satu sholawat dibalas 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Wa ma'an anhu asra sayyi'at, dan menghapus satu sholawat tadi menghapus 10 dosa. Satu kali sholawat dapat 10 kebaikan pahala dan menghapus 10 dosa. Wa rafa'alahu 10 darajat, dan mengangkat orang tersebut 10 derajat. Masya Allah, memperoleh 10 pahala kebaikan dari satu kali salawat saja, dan menghapus 10 dosa, dan mengangkat 10 derajat di sisi Allah. Artinya apa? Semakin dimuliakan oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat. Wa radda alaihi mislaha, dan Allah berikan yang serupa, ya, yang serupa dengan itu semua. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pun sekarang saya jelaskan adanya hadis ini didukung oleh ayat Allah tentang dalil sholawat. Surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan uluk salamlah, ya, menebarkan salam kedamaian bagi beliau.
salawat dan salam kepada beliau. Ini firman Allah, didukung oleh hadis riwayat Imam Ahmad ini, bahwa siapa yang bersolawat walaupun 1 kali kepada Nabi Muhammad, maka dibalas oleh Allah, dia akan memperoleh 10 nilai kebaikan, 10 dosa akan terhapus, 10 derajatnya akan terangkat, dan akan diberikan yang serupa. Ini riwayat Imam Ahmad an Abi Tolhah, dari Abi Tolhah. Ada lagi dalam kitab Sahih Muslim. Nah, dalam kitab Sahih Muslim itu Rasulullah pernah juga bersabda begini, man shalla alayya salatan, ya, sallallahu alaihi asran. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Siapa orang yang bersolawat kepadaku walau 1 kali saja, maka Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali lipat. Ada sahabat bertanya, apa yang dimaksud Allah bersolawat kepada umat itu? Apa maksudnya Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat kepadamu ya Rasul? Maksudnya Allah bersolawat itu artinya Allah memberi rahmatnya, kasih sayangnya 10 kali lipat ketika orang itu bersolawat sekali saja. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, cuma akhir-akhir ini banyak yang berdalih solawat tapi enggak berakhlak, joget-joget. Nah itu yang merusak perintah Allah ini. Kemudian sarakalan, ya Nabi salam alaika, tapi di gereja. Ini yang merusak ini. Ini harus dibasmi itu. Kurang ajar itu. Ada suatu apa Pak? Acara, mohon maaf ya, di gereja ini. Begitu pendeta datang memasuki gereja itu, lah kok di dalam Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Ini pelecehan terhadap Rasulullah. Pelecehan ini Pak. Yang berhak ditolak al-badrun kan itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini Pak, jangan sampai anak cucu kita ikut-ikutan seperti itu. Itu pelecehan terhadap kesucian, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelecehan betul ini. Jangan hanya berdalih toleransi kemudian merusak syariatnya sendiri. Jangan berdalih katanya moderasi tapi menghancurkan akidah anak cucu kula panjenengan. Jangan sesekali. Itu pelecehan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ekspresi bahagia dengan membaca sholawat bagus, tapi tolong jangan berlenggak-lenggok seperti tarian-tarian ngecor ngebor itu. Dalihnya beralasan, berhujah, katanya ekspresi cinta kepada Rasulullah. Cinta kok maksiat, ya? Cinta kok pakai maksiat? Oh jangan. Joget-joget seperti itu maksiat.
Apa ndak dikajari itu? Joget-joget loh Pak. Ya Rasulullah, pakai lagu-lagu dangdut yang aslinya penyanyinya muda itu. Trio Macan. Trio apa mali Pak? Trio Wek-Wek. Nah, itu kan penyanyi dangdut yang muda-muda itu didamel lagu sholawat. Pelecehan itu. Jangan berdalih cinta pada Rasul kemudian maksiat. Masya Allah. Itu loh Pak bedanya ahli sholawat yang ahli ngaji dengan ahli sholawat yang tidak mau ngaji lah itu. Ya, tidak mau ngaji akhirnya maksiat kepada Rasulullah. Pelecehan itu Pak, jelas pelecehan. Menghormat dalam tanda petik, menghormat kedatangan orang kafir. Kok iso tolak al-Badri itu dibayar piro lho? NPWP sekarang itu Pak. Apa Pak? NPWP. Nomor piro wani piro. Kehormatan Islam jangan dirusak hanya dengan fulus. Kullu syai'in bil fulus yajri bil mulus wa tembus. Wa illa mampus. Dalihnya itu. Kalau Pak sakniki lek napa mawon pun gak duwe gak jalan gak iso. Tapi apa iya ridho ngedol kehormatan agamanya demi sebuah fulus sholawatan di gereja, pelecehan kepada Rasulullah. Loh ini loh Pak. Ini yang bermasalah itu. Firman Allah tentang sholawat jelas. Hadis Nabi tentang sholawat jelas. Orang-orang yang membaca sholawat dengan sopan banyak. Kenapa mencari jalan yang tidak benar dalam bersolawat? Baca solawat dengan sopan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ambil 10 putaran tasbih. Masya Allah, luar biasa. Mengambil 10 putaran tasbih setiap malam sebelum tidur. Rasakan bedanya. Pasti akan berbeda. Kak muni-muni ya Mas, jam berapa muni nih Mas? Bentar lagi. Siapa? Ngelap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasani. Tak ulangi lagi. Begitu bunyi ono sing sholat, haram hukumnya. Kenapa? Karena bersamaan dengan terbitnya matahari. Loh kapan halalnya? Tunggu 3 menit, 5 menit. Baru boleh salat isyraq. Usolli sunnatan isyraq rakaataini. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah Fatihah rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah kul huwallahu ahad. Salam dungo itu mustajabah. Ya. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah, diam duduk zikir atau iktikaf seperti ini sambil kajian sampai tuluk terbit, tunggu 3 menit atau 5 menit. Jangan langsung sholat. Orang kalau tidak berilmu, begitu tuluk bunyi
Allahu Akbar, ditertawain sama malaikat. Iku si untung ditertawain, gak dicungkrak no bisa. Saestu. Ya. Jadi kapan kita menyempurnakan ibadah itu tetap pakai ilmu. Wudu pakai ilmu, sholat pakai ilmu, bersolawat pakai ilmu, tidak sembarangan. Gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Yang mau bertanya silakan. Bebas pertanyaannya asalkan sopan. Oke. Sebut nama Pak. Nama Pak Ari. Nomor rekening? Oh enggak usah Pak. Silakan. Baik. Terima kasih Bapak. Itu namanya sholawat Ibrahimi. Sholawat Ibrahimi. Karena ada Ibrahimnya kan. Sholawat Ibrahimi. Ada dua ulama dalam membacanya. Ada yang menerima apa adanya dari Nabi. Tentu dari hadis. Apa adanya, ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada ya ulama yang ngambil pendapat ini. Ada ulama ahli akhlak mendahulukan totok romo sehingga dia menambah dengan Sayyidina. Ya. Yang tidak pakai Sayyidina dalam sholat itu menerima apa adanya yang diajarkan Nabi. Sebab Nabi tidak mungkin gila hormat. Kon ngomoco sholawat menyebut namaku, sebut Sayyidina ya, bapakku. Ya, tidak bisa begitu. Tapi katanya yang ahli akhlak ini, oh pakai Sayyidina aja. Kenapa? Biar tidak jambal. Kamu kalau nyeluk bapakmu dengan nyeluk jenengi langsung. Ya. Pak, misalnya bapaknya Bahruddin Fanani. Bahruddin Fanani misalnya. Terus anaknya mau berangkat sekolah, minta sangu. Den, gak usah sangu nih Den. Dikasih nopo sandal di kempelakno. Dianggap tidak sopan. Karena dianggap jambal. Ini kata ulama yang kedua. Kalau ulama yang pertama, saya tidak pakai Sayyidina. Kenapa? Nabi dulu mengajarin begitu. Kata ulama yang kedua, oh enggak, ada riwayat yang lain bahwa Nabi pernah mengatakan, Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya adalah sayyidnya ya, para nabi dan rasul. Walaupun Nabi itu lahir di akhir zaman, tapi Nur Muhammad telah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Ya, berarti lebih sepuh nurnya. Hah? Nurnya lebih sepuh Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Sehingga mengatakan ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya adalah sayyidnya para nabi dan rasul. Itu Pak pertama ya. Apakah itu termasuk Allah juga bersolawat? Iya, karena berawal dulu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi yang memprakarsai solawat itu, yang mendahului bersolawat kepada Nabi adalah Allah dan malaikat.
Paham nggih? Nah, kemudian Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Termaktub di hadis nggih, yaitu hadis yang menerangkan tentang begitu Allah uluk salam kepada Nabi Muhammad ya pada waktu Mi'raj ya, ketemu Allah Mi'raj, kemudian Nabi menjawab ya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Iling kulon jenengan Pak, iling umatnya yang soleh-soleh itu, Masya Allah ya, itu juga dari Nabi Muhammad SAW. Baik, waktunya kita sholat biar tidak terlalu siang. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau merasa kurang, insya Allah ada pertemuan Jumat kedua bulan depan. Mudah-mudahan kita masih bisa bergerak, bisa ambean, panjang umur, barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira, mun badi selopot anyo na saporah, sakek bengkong je sarana sakalangkong saporana. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.